Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadisnya. Hadis ke-815. Hadis ini pernah disampaikan dengan redaksi yang berbeda sedikit di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Namun ini perlu diulang dan ini hadisnya memang mengulang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Umar radhiyallahu an ya Rasulullah laqad sami'tu fulanan wa fulanan yuhsanan الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لكن فلانا ما هو كذلك لقد أعطيته ما بين 10 إلى 100 فما يقول ذلك أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها يعني تكون تحت إبطه نارا قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لما تعطيها إياهم قال فما أصنع يأبون إلا ذلك ويأبى الله لي البخلا رواه أحمد بإسناد صحيح. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdialog dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengar fulan dan fulan memuji dengan baik. Keduanya bilang bahwa engkau memberi mereka berdua 2 dinar." Maksudnya ada seseorang atau 2 orang yang diketahui oleh Sayyidina Umar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya itu meminta kepada Nabi. Dan Nabi kata mereka berdua memberi mereka berdua 2 dinar. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah, akan tetapi fulan tidaklah demikian. Sungguh aku telah memberinya antara 10 sampai 100." Ya. Kata Nabi, "Demi Allah, akan tetapi fulan tidaklah demikian. Aku telah memberinya antara 10 sampai 100." Dan dia tidak mengatakan itu. Ketahuilah bahwa demi Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian membawa keluar pemberianku kepadanya dari sisiku, padahal dia membawanya di bawah ketiaknya dalam bentuk api neraka. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberikannya kepadanya?" Maka Nabi SAW menjawab, "Lalu apa yang bisa aku lakukan? Mereka maunya begitu, sementara Allah Ta'ala menolak aku untuk berlaku bakhil." Nabi SAW tidak bisa bersifat bakhil, jamaah. Itu kesempurnaan Rasulullah SAW. Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan beliau SAW dari sifat bakhil. Ikhwan rahimani rahimakumullah, kita aja pasti punya sifat bakhil itu, walaupun kadarnya berbeda-beda, pasti itu. Ya, kalau Nabi gak ada, sama sekali gak ada. Karena itu sudah sifat terpuji beliau yang Allah berikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. An Abi Bishr Qabisah bin Al-Muharriq radhiyallahu anhu annahu qala tahammaltu hamalah fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha faqala aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah fa na'muru laka biha thumma qala ya Qabisah innal mas'alah la tahillu illa li ahadin thalath
illa li ahadin salasa. Rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah fasa'ala hatta yusibaha thumma yumsik. Wa rajulin asabathu jaihah ijtahat malah fahallat lahul mas'alah fasa'ala hatta yusiba qiyaman min 'aish aw qala sidadan min 'aish. Wa rajulin asabatu faqatun hatta yaqula salasatun min dawi al-hijja min qaumi laqad asabat fulanan faqah fahalat lahul mas'alah fasa'ala hatta yusiba qiwaman min 'aish aw qala sidadan min 'aish. Wa ma siwahunna min al-mas'alati ya qabisa suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan. Dari Abu Bashir Qabisa bin al-Muharrir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku memikul tanggungan, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tinggallah sampai datang sedekah. Maksudnya tunggu sampai ada datang sedekah, sehingga kami perintahkan untuk memberikannya kepadamu wahai Qabisah. Ya. Kemudian beliau bersabda, ya Qabisah, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali untuk satu dari 3 orang. Kata Nabi, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Ma ma'na la tahillu jamaah? Apa makna tidak halal? Ya haram. Ya, lawannya tidak halal maksudnya lawan atau kata yang sama dari tidak halal adalah haram. Sesungguhnya kata Nabi SAW, meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk satu dari 3 orang. Yang pertama, seorang lelaki yang memikul tanggungan, maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia mendapatkannya, kemudian menahan diri. Ada orang yang memikul tanggungan, entah tanggungan dirinya sendiri atau tanggungan orang lain, dia meminta, ya, penggalangan dana. Kalau setelah selesai urusannya sudah berhenti. Ya. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Yang berikutnya, seorang lelaki yang ditimpa musibah yang membinasakan hartanya, maka halal baginya untuk meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup. Ya. Atau Nabi bersabda, yang menutupi kebutuhan hidupnya. Seseorang walaupun dia kaya jamaah awalnya, mungkin kena musibah, entah kerampokan habis hartanya atau kebakaran habis semua hartanya dan seterusnya, maka untuk sementara dia diperbolehkan meminta bantuan karena dia ada bekal. Kena musibah mendadak tiba-tiba, nggak punya apa-apa, apalagi dia punya anak, punya istri, barangkali harus makan dan sebagainya, maka dia diperbolehkan meminta, ya, sampai kebutuhannya hidupnya tercukupi. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketiga kata Nabi, seorang lelaki yang didera kemiskinan sehingga 3 orang berakal dari kaumnya berkata, sungguh fulan telah didera oleh kemiskinan. Orang yang miskin dan diakui bahwa dia miskin, paling tidak 3 orang yang berakal, ya, 3 orang dari tetangganya mengatakan, ya fulan itu memang miskin, kasihan fulan itu. Maka ikhwani rahimakumullah, orang seperti ini kata Nabi halal untuknya meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup. Atau Nabi SAW bersabda, yang menutupi kebutuhan hidup. Meminta-minta selain itu wahai Qabisah adalah haram, suhtun, buruk kata Nabi, pelakunya memakannya dengan haram, dengan buruk. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala mencukupi segala kebutuhan kita sehingga kita tidak meminta-minta kepada manusia. Ada doanya ya Rabb, ada jamaah. Allah makfini bihalalika an haramik wa ghanini bifadlik amman siwak. Ya, ini doanya Nabi. Allah makfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupi aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Ya Allah, cukupi aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Wa ghanini bifadlik amman siwak. Cukupi aku dengan fadilahmu, dengan rezekimu ya Allah, dan supaya aku tidak membutuhkan semua manusia. Wa ghanini bifadlik amman siwak. Aku tidak membutuhkan selainmu ya Allah. Aku hanya butuh, minta hanya kepadamu. Ya Allah, makfini bihalalika an haramik wa ghanini bifadlika amman siwak. Ikhwan rahimakumullah. Hadis yang terakhir untuk hari ini, hadis yang sahih dari Imam At-Tabrani wal Baihaqi. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghnau 'anil nas walau bi syawsis siwaq. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahanlah diri dari meminta-minta kepada orang. Istaghnau 'anil nas. Tahan diri
Jangan meminta-minta kepada seseorang walaupun hanya sebatang kayu siwak, kata Nabi SAW. Jangan meminta-minta walaupun kadarnya hanya sebatas sebatang kayu siwak. Di zaman Nabi sebatang kayu siwak gak ada harganya, cuma. Jangan meminta, apalagi lebih daripada itu. Ini nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan, baik untuk yang menyampaikan ataupun yang mendengarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.